Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Al-ayat. Shadaqallahul amin. Kepada anak didikku, baik putra maupun putri, dari kelas 7 sampai kelas 9, semuanya yang kami sayangi dan kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa lagi, perjumpaan yang kedua. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberi keberkahan oleh Allah SWT, sehingga dalam thalabul ilmi kita ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, kefahaman oleh Allah SWT, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang nafi'. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pengajian yang kedua, yaitu kita mengambil tema puasa sesuai dengan bulannya. Ini adalah bulan Ramadan. Pengertian puasa di sini adalah menahan makan, minum, diawali dari terbitnya yaitu fajar shadiq dan sampai terbenamnya matahari. Di sedina muput mulai fajar shadiq sampai hamsesir itu kita menahan lapar, tidak makan, tidak minum, dan menjaga sesuatu yang membatalkan puasa. Pengertian puasa jadi menahan makan dan minum, ya, dimulai keluarnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, itu dinamakan puasa. Nah, siapakah yang diwajibkan puasa oleh Allah? Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, di orang yang beriman. Lainnya dalam kitab ini dijelaskan siapakah yang wajib puasa, yaitu ala kulli muslimin balighin akilin. Wajib puasa terhadap orang muslim yang sudah baligh dan berakal dan mampu dalam puasa. Pengertian puasa berarti kalau orang selain Islam, agamanya itu Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, tidak kewajiban puasa. Paham ya? Jadi yang diwajibkan puasa adalah orang Islam yang baligh dan berakal dan kuat atau mampu melakukan puasa. Itu yang diwajibkan. Berarti anak-anak ini kewajiban enggak? Wajib ya? Wajib. Kelas 7 sudah banyak yang ya, putri haid, laki-lakinya mengeluarkan air sperma, apalagi kelas 8, 9 otomatis. Berarti anak-anak ini sudah keterapan yang namanya puasa, wajib puasa. Wajib itu bagaimana? Kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan mendapat siksa atau berdusta. Itu pengertian wajib. Maka dari itu kita
serukan kepada anak-anak jangan sampai tidak puasa. Ya Mas ya. Dibagi. Ojo ninggalke poso. Soalnya kula wong Islam. Ya kita ini kan orang Islam. Dan balik juga berakal. Apalagi di dalam bulan puasa ini nanti ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surat apa itu? Surat Al-Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Pada malam itu tanazzalul malaikat. Malaikat dari sama, dari langit turun semuanya ke bumi. Untuk apa? Untuk memberi rahmat, memberi ampun. Wong-wong sing dosa-dosa malu dijaluk nang ngapura dening para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkahnya yang namanya Lailatul Qadar. Mulane eman-eman wong sing ora petukan karo jenenge Lailatul Qadar. Rinone poso ning delalah 1 bulan ra kepethuk jenenge Lailatul Qadar itu termasuk rugi. Dengan rugi piye wong ewon malaikat saka langit pedhuning bumi seperlu njaluk nang ngapura. Umat Kanjeng Rasul, hamba Allah yang banyak dosanya dan banyak pepekonya dan sebagainya. Jaluk ke ngapura Allah supaya Allah ngapura. Nek sing jaluk nang malaikat just pleng. Mantap betul. Mantep, malaikat tuh ora tau muni durhaka pada Allah. Contoh sing kon sujud selama iya. Sing rukuk terus. Sing donga terus. Itu sifatnya malaikat. Tidak berkhianat pada Allah, itu malaikat. Lain kalau manusia sembrono diamanati tenanan dilurake iki menungso. Tapi malaikat tidak. Iya ora itu malaikat. Lho malaikat meduni ngono iku lho setiap Lailatul Qadar. Maka dari itu mari ya, kita ambil kesimpulan pada bulan puasa ini dengan yang baik ya. Kita ambil yang baik-baik, termasuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Lebih-lebih 1 bulan bisa mengatakan 1 kali. Aku malah pengen terlupa, alhamdulillah. Setidak-tidaknya 1 khataman. Eman-eman 1 bulan kalau sangat tamke sak Quran. Kumpung ini bulan yang penuh rahmat. Awwalu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan. Jadi 10 awal dari Ramadan itu termasuk rahmat. Kelebihannya 11 sampai 20 itu termasuk maghfirah.
21 sampai 30 itu minan. Nah, ini berkahnya bulan Ramadan. Anak-anak ini diperbanyak amal. Ojo malas-malasan seperti bulan sebelum-sebelumnya. Yang biasa ratu jamaah, silakan jamaah. Yang biasanya sholatnya tengok sibuk maghrib, sekarang 5 waktu kerjakan. Apalagi anak-anak ini murid MTS sebagai kebanggaan kita. Gitu. Sergap sholatnya, sergap dikire, memperbanyak istighfar dan sebagainya. Dengan amalan-amalan yang semacam itu, insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Allah akan menyintai kita. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Bentar lagi kita ini kan yaitu menghadapi yang namanya Idul Fitri. Ya. Itu kembali, Fitrun itu bersih. Jadi kembali ke bersih lagi, tidak punya dosa istilahnya. Karena pada saat ini adalah ada yang namanya corona. Ya. Maka dari itu kita harus mematuhi peraturan-peraturan baik itu dari pemerintah maupun dari ulama, terus kita patuhi. Ya. Yang penting peraturan itu peraturan yang baik, tidak menyimpang dari agama. Seperti kita cuci tangan, mengatur jarak, dan jangan sampai keluar rumah. Ini anjurannya pemerintah. Juga itu ada sejarahnya, tidak hanya pemerintah saja. Di masa Khalifah Umar bin Khattab ada yang namanya penyakit seperti corona itu. Tapi namanya tidak corona, tidak. Sehingga pada saat itu tidak boleh warga keluar dari rumah, tidak boleh. Memang ada ya. Kecuali kepentingan. Ya, kalau ada penting, yang sangat-sangat penting diperbolehkan. Tapi dengan catatan pakai masker. Ya, harus sudah bertemu dengan orang-orang lain, orang banyak harus mengatur jarak dan sebagainya. Dan maka dari itu kita ajarkan pada anak-anak kalau besok ada Idul Fitri, jangan sekali-kali kita itu melakukan seperti biasa-biasanya. Tidak boleh, karena ini baru ada istilahnya itu virus yang sangat membahayakan. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa memperhatikan dan bisa melaksanakan dengan baik. Amin Allahumma. Kita coba sekian. Insya Allah kita bisa melanjutkan pertemuan yang ketiga kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita ajak bersama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.